Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Derga Nugra Putra dengan NIM 2023143623 dari kelas 2Ki Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Mata kuliah Pendidikan Agama, dosen pengampu Dr. Haji Hendra Wijaya, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Islam. Baik, di sini saya akan memaparkan materi yaitu Islam membangun persatuan dalam keberagaman. Realitas historis dan sosiologis menunjukkan bahwa umat Islam terdiri dari beragam mazhab, beragam pemahaman, dan beragam praktik keagamaan. Keragaman ini semakin berwarna-warni ketika Islam dibawa masuk ke ranah kehidupan masyarakat yang lebih luas, politik, ekonomi, dan sosial budaya. Fakta keragaman ini sudah berlangsung lebih dari beberapa abad di negeri kita. Hal tersebut tidak mungkin dapat dihindari. Ikhtiar yang perlu kita lakukan adalah membangun persatuan dalam keragaman. Selanjutnya menelusuri konsep keberagaman Islam dan membangun persatuan umat dan keberagaman. Seperti diketahui, Islam sebagai realitas religio kultural berada pada dua korpus besar, Islam sebagai korpus wahyu dan Islam sebagai korpus historis. Islam pada korpus pertama adalah Islam ideal yang berada dalam kerangka wahyu, bersifat normatif atau tradition, sebagaimana dikandung dan ditunjukkan oleh teks-teks Al-Quran. Sedangkan Islam historis adalah Islam yang berada pada kerangka lokal tradition, sebagaimana yang dibaca, dimengerti, dipahami, dan dipraktikkan oleh umatnya dalam konteks waktu dan ruang yang berbeda-beda. Basam TV 1991 menyebut Islam Wahyu sebagai model for reality dan Islam historis sebagai model of reality. Bila pada model pertama Islam berisi daftar sejumlah doktrin dan dogma, maka Islam pada model kedua berisi kotak-kotak multikultural yang menunjukkan realitas religio kultural yang penuh dengan keberagaman. Berisi satu hal yang juga harus dipahami, bahwa keberagaman kultural tersebut sama sekali tidak dapat dilepaskan dari satu hal yang pemahaman terhadap syariat Islam yang bersumber pada mas-mas keagamaan Al-Quran dan As-Sunnah, dan melahirkan keberagaman pemahaman serta praktik-praktik keagamaan yang syarat dengan perbedaan antara umat Islam pada satu rel dengan umat Islam pada rel lain. Dengan kata lain, secara religio kultural pada diri Islam historis tidak hanya dijumpai keberagamaan. Selanjutnya menanya tentang konsep keberagaman Islam dan membangun persatuan umat dalam keberagaman. Pernahkah Anda mendengar aliran A sesat, aliran B sesat, mazhab X menyimpang, mazhab Y menyimpang? Masyarakat meminta MUI mengeluarkan fatwa tentang aliran-aliran dan mazhab tersebut sesat. Kemudian MUI dan masyarakat menuntut pemerintah membubarkan aliran-aliran dan mazhab tersebut. Pada masa awal berdirinya, pada masa pemerintahan kolonial Belanda, Muhammadiyah dituding membuat keresahan di tengah-tengah masyarakat Muslim. Muhammadiyah pada saat itu mengampanyekan pemberantasan TBC, yakni tahyul, bidah, dan curafat. Bidah adalah perkara baru
dalam agama. Oleh karena itu terlarang untuk diamalkan. Demikian juga tahyul dan curafat merupakan perkara-perkara asing dalam beragama karena tidak diperintahkan atau dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Perkara-perkara agama yang dituding TBC cukup banyak, antara lain ziarah kubur, tahlil kematian 7 hari, hari ke-40, hari ke-100, talqib di atas kubur, kunut subuh, tarawih 23 rakaat, yasinan setiap malam Jumat, dan memperingati hari-hari besar Islam, Maulud Nabi, Isra Mi'raj dan lain-lain. Selanjutnya membangun argumen tentang konsep keberagaman Islam dan membangun persatuan umat dalam keberagaman. Manusia itu adalah umat yang satu. Setelah timbul perselisihan, maka Allah mengutus para nabi sebagai pemberi peringatan dan Allah menurunkan bersama mereka kitab yang benar untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidak berselisih tentang kitab itu, melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka kitab, yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-terangan yang nyata, karena dengki antara mereka sendiri. Atas dasar itulah maka ketika Nabi Muhammad SAW datang, umat manusia di dunia ini telah memeluk agama, mazhab, dan keyakinan religius yang berbeda-beda. Agama dan mazhab terdahulu dilestarikan melalui proses pendidikan dan pembudayaan, juga diperkuat oleh otoritas penguasa yang mendukung suatu agama dan mazhab. Oleh karena itu, ada agama-agama yang besar dengan jumlah penganut yang sangat banyak. Karena agama dan mazhab itu dilestarikan oleh penguasa yang kuat. Di samping itu, ada agama-agama kecil dengan jumlah pengikut yang sedikit karena kurang memperoleh dukungan dari penguasa. Baik, itu saja pemaparan materi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.